Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Miftahur Rahma dengan NIM 2010505039. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Iwan Setiawan, Magister Studi Islam selaku dosen Kemuhammadiyaan dan Keaisyaan Universitas Aisyah Yogyakarta yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmat, kita masih bisa diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat akal dan lain sebagainya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Qur'an, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW. Dan semoga tercurah limpahkan pula kepada para sahabatnya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir dalam kesempatan kali ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, dengan tema, yakni Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, Cahaya Kesederhanaan Muhammadiyah. Pak Abdul Razak Fahrudin ini memang biasa disapa ataupun lebih akrabnya itu disapa dengan Pak Abdul Razak. Beliau lahir di Pakualam, Yogyakarta pada 14 Februari 1916 dari pasangan Kiai Haji Fahrudin dan Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualam. Pak Abdul Razak ini mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan umat Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini, Pak Abdul Razak ini merintis karir itu dari bawah. Ia pernah menjadi guru di 10 lebih sekolah Muhammadiyah, menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, ketua ranting, ketua cabang, ketua wilayah, hingga akhirnya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak Abdul Razak ini tercatat sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah terlama selama sejarah, yakni dari periode 1968 sampai 1990. Namun menjadi orang nomor 1 dan terlama di sepanjang sejarah Muhammadiyah tidak lantas mengubah kepribadian ataupun kehidupan dari Pak Abdul Razak Fahrudin yang sederhana ini. Meskipun melakoni kehidupan yang sederhana, Pak Abdul Razak Fahrudin ini memiliki pergaulan yang sangat luas. Bahkan teman-temannya itu berdasarkan dari berbagai kalangan, dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menteri-menteri, bahkan sampai presiden sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan satu cerita dari sumber internet. Pada suatu hari kan di pengurus masjid di sekitaran kawasan Poncowinatan di dekat Malioboro datang di kediaman Pak Abdul Razak Fahrudin ini. Mereka kebingungan lantaran ada salah satu donatur masjid ini, mereka adalah dari keluarga non-muslim yang ingin jenazah ayahnya itu disolatkan sebelum dikuburkan. Mendengar berita ini, Pak Abdul Razak itu langsung bergegas untuk datang ke lokasi. Setibanya di lokasi, Pak Abdul Razak Fahrudin ini memerintahkan pengurus masjid untuk memasukkan peti mati jenazah non-muslim ini. Ia meminta peti jenazahnya ini diletakkan di sisi ruangan masjid. Kemudian Pak Abdul Razak ini mengajak seluruh pengurus masjid ini untuk sholat berjamaah, sholat asar berjamaah. Setelah selesai sholat asar berjamaah, anak almarhum bertanya kepada Pak Abdul Razak Fahrudin. Anaknya bertanya, mengapa peti mati ayahnya tidak diletakkan di depan orang sholat seperti pada saat orang Islam meninggal? Kemudian Pak Abdul Razak pun menjawab, yang didepankan orang Islam. Kalau non-muslim diletakkan di samping. Ini cara kami untuk menghormati dan mengistimewakan tamu, jar Pak Abdul Razak Fahrudin. Penguasaan ilmu agama yang mendalam justru mematangkan kepribadian ataupun pribadi dari Pak Abdul Razak Fahrudin ini. Cara dakwahnya itu sejuk dan mengajak, bukan untuk menghakimi apalagi memusuhi. Jadi wajar ceramah-ceramah dari Pak Abdul Razak Fahrudin ini yang disiarkan di TVRI Yogyakarta tidak hanya didengar oleh masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim yang mendengarkannya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Jumat 17 Maret 1995, sebuah kabar duka datang dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Pak Abdul Razak wafat. Ia pergi setelah mengalami perawatan intensif selama 3 pekan karena komplikasi penyakit, vertigo, pembengkakan jaringan, dan leukemia. Seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa Pak Abdul Razak Fahrudin ini memiliki pergaulan yang luas, teman-teman yang banyak dari berbagai kalangan. Maka dari itu, pada saat beliau wafat, Presiden Soeharto, Menteri Agama Tarmizi Tahir, Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metarum, Ketua Umum PP Muhammadiyah sempat melayat ke rumah sakit. Jenazah Pak Abdul Razak kemudian dibawa ke Masjid Istiqlal. Di sana ribuan umat Islam sudah menantikan untuk mensolatkan jenazahnya. Bahkan Presiden Soeharto memesan pesawat Hercules untuk membawa jenazah Pak Abdul Razak kembali ke halaman rumahnya, yakni Yogyakarta. Di sana di Masjid Besar Kauman Keraton Yogyakarta, ribuan umat Islam juga sudah berkumpul ke sisi barat alun-alun depan keraton. Amin Rais atas sambutan nama keluarga dan Muhammadiyah mengatakan Pak Abdul Razak ini meninggalkan 3 warisan, yakni kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan. Jenazah Pak Abdul Razak ini dikebumikan di Pemakaman Umum Karangkajeng, berderet dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan di bawah redup matahari dan gerimis kecil. Pekik takbir pelayat mengiringi peristirahatannya yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit pembahasan dari salah satu tokoh Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.